Bismillah, Masya Allah. Kak, gue kedatangan siapa ini berarti ya? Siapa ini? Dustinya Pekalongan. Waduh, Dustin Pekalongan. Kalau orang-orang yang seperti memang dia dikhususkan untuk atau hobi Kopi? atau dengan mengejar gengsinya itu dengan biasanya harga berapa? Udah layak masuk kamera. Nah, di dua komunitas ini pernah nggak sih prestasi yang dicapai apa, Mus? Ada sih beberapa. Misal kayak di olahraga itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya. Pokoknya yang penting niat aja. Ya dan dilakukan. Bismillah, Masya Allah. Kak, gue kedatangan siapa ini berarti ya? Siapa ini? Dustinya Pekalongan. Waduh, Dustin Pekalongan. Bisa. Oke, gue mungkin colek juga ya Dustin ya. Dustinya Pekalongan juga punya loh. Musafak ya? Iya. Musafak, Muse, Sanada, selalu. Udah. Udah. Gitu aja. Di situ aja ya. Ya. Dulu kan akun FB lu kan gitu kan? Iya. Iya kan? Sampai sekarang sih kayaknya. Akun FB, akun IG masih sama. Masih sama ya. Muse, Sanada. Oke. Nggak ada selalunya ya? Nggak ada. Bukan selalu ya? Semangat aja. Semangat kakak. Sehat Mus ya? Alhamdulillah sehat Bang Vino. Masya Allah. Kita ketemu lagi setelah beberapa tahun. Kayaknya udah nggak ketemu ya? Iya, terakhir mungkin di radio dulu. Zaman radio mungkin. Buset. Dulu banget. Tahun berapaan? Mungkin sekitar 2014-an mungkin. 2014-an ya. 2014 ketika. Tapi gue nggak ikut terakhir siaran. Gue yang ikut, padahal nggak bukan apa? Bukan penyiar radio, cuma datang ke situ. Yang makanya gue bilang Dustinya Pekalongan. Soalnya kenapa? Dari radio ke radio ya kan? Iya juga ya sebenarnya. Iya betul ya. Dari gigs ke gigs ya. Iya juga. Pemburu giveaway. Pemburu giveaway. Oh, enggak dong, give keroncong dong. Oh iya. Give keroncong dong. Keroncong. Gimana sih ya? Kayaknya tambah seger aja nih. Alhamdulillah ya. Sekarang masih menekuni berbagai macam olahraga nih. Kalau gue kepoin Instagram lu ya, atau bahkan story lewat WA gitu ya kan. Sempat apa nih namanya? Basket. Pernah. Walaupun nggak jago. Tapi bisa ya. Bisa lah. Oke. Bulu tangkis. Ya, asal nampak gitu bisa. Apa lagi, Mus? Sebenarnya semua cabang olahraga sih bisa. Dalam artian cuma bisa ya asal main aja. Cuma nggak secara spesifik masuk ke cabang olahraga tersebut. Mungkin lebih ke basic dasarnya ya. Kalau mungkin secara psikologis kita masuk orang-orang generalis ya. Oh iya, generalis. Bukan yang spesialis ataupun T-shape ya. Iya, kita generalis. ya. Bisa semua cuma di atas saja lah. Ini nih, gue kangen sama lu Mus karena udah beberapa tahun gak ketemu kita. Iya. Benar ini serius loh, memang kita sama Musafak ini udah kenal lama banget dari tahun 2000 berapa Mus? Mungkin sekitar 2008 ya. 2008 baru ketemu kali ini loh, serius loh ya. Terakhir di radio. Di radio ya, mungkin sekitar 2010 ke atas masih sempet lah sekali dua kali ketemu. Tapi udah berapa tahun berarti Mus? Banyak. Banyak ya, Masya Allah. Tapi kayaknya selain olahraga, tapi ini kayaknya ada deh lu yang lebih mendalami ya, lebih spesifik ya. Oke, lari-lari. Iya benar. Lari-lari. Udah dari lihat posturnya dong ya. Dari apa nih namanya? Apa? Jersey outfitnya ya kan udah kelihatan kayaknya anak running ya. Anak running bener ya? Bisa dikatakan bisa ya. Running. Anak running apa lagi sih biasanya sebutannya? Apa ya? Pelari antusias. Terus ada satu lagi akun yang teman gue juga pelari bijak. Mas Dayat. Suhu ya. Terus apa lagi? Selain itu pelari antusias. Apa ya? Banyak sih. Running. Running. Terus kalau running sendiri kan apa ya? Kalau sekarang lebih ke gaya hidup, bukan masalah prestasi ataupun ngejar juara sebenarnya. Jadi semua orang itu bisa. Gak cuma atlet yang melari. Iya. Semua orang awam pun bisa. Termasuk gue juga bisa kan? Bisa banget. Iya kan? Bisa. Lari sebenarnya olahraga lari, jogging atau apalah dan sebagainya dan semacamnya ya kan.
Sebenarnya kalau menurut gue sendiri, ini gue bicara lewat kacamata gue sendiri ya. Maksudnya olahraga lari itu olahraga yang sangat murah sekali. Sangat murah. Olahraga yang sangat simple. Semua orang bisa lakuin. Semua orang bisa apa lagi? Bisa melakukannya, baik itu di lapangan ataupun di apa? Yang namanya? Yang apa? di hutan-hutan. Oh, ngetrail bisa, trail ya. Trail run. Oke, terus apalagi? Bisa kapan saja? Bisa kapan saja, bisa siang hari, bisa malam hari, bisa pagi. Karena malam hari pun kayaknya udah rame ya di Pekalongan ya. Udah rame, sudah ada beberapa teman-teman yang melakukan aktivitas night run ya. Nah, itu dia. Sebenarnya sebagai orang awam pun sebenarnya bisa ya. Bisa. Tak ada tapinya nggak sih bro sebenarnya? Secara harusnya sih nggak ada tapinya. Secara natural kita kan itu kan kita lahir, kita merangkak, kita mulai berjalan, kita mulai berlari. Itu kan secara lahiriah kita udah basic. Iya betul. Cuma ini dia, ada cumanya nih. Semakin ke depan kita tariklah misal semakin ke depan kayak waduh. Kita tarik misal 5 tahun ke belakang ya, dari sekitar 2017-an sudah mulai beberapa event-event. Nah, di situ titiknya ini. Di situ ya. Jadi lari itu nggak cuma asal kita lari. Di situ ada apa nih? Ada prestisnya. Ada embel-embelnya. Ada prestisnya. Terus ada apa ya? Mungkin bagi teman-teman yang atlet mungkin ada kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan prestasi. Betul, kalau kayak gitu setuju. Atlet, tapi yang di luar dari atlet, misal kayak saya ini. Persiapan untuk lari itu mungkin pemanasan berapa persen nih? Pemanasan mungkin berapa ya? Equipmentnya yang bikin itu dia panas sih. Gue yang sering apa sih namanya? Bukan sering juga ya, yang setahu gue ya. Maksudnya equipment itu loh yang agak bikin orang tuh untuk bergabung ke sebuah komunitas tuh agak yang aduh gimana ya? Secara gue mungkin dari jam tangan aja udah jam-jam kaum kusam nih. Waduh, beda nih. Iya kan? Iya. Dari sekitar dari jam tangan aja deh. Dari jam tangan paling nggak kita kan pakai mungkin zaman sekarang lebih familiar dengan istilah smartwatch. Okay. Atau yang lebih downgrade lagi mungkin bisa pakai yang Mi Band, Smart Band. Smart Band, oke. Smart Band kan lebih kecil, lebih murah. Berarti ini orang jadul ya kayak gini ya? Casio. Oh, bukan. Orang jadul ya? Orang jadul. Lebih jadulan lu. Waduh. Iya, kalau semua yang sekarang equipment mulai dari smartwatch, ya kalau misal kita range harga lah mulai dari paling murah mungkin sekitar 1 jutaan ke atas. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau secara normalnya seorang olahraga lari memang untuk olahraga. Mungkin dari sepatu nih, gue lihat dari sepatu ya. Dari sepatu oke lah, mungkin itu memang dimanfaatkan untuk olahraga, dibutuhkan untuk olahraga ya, bukan untuk apa sih namanya? Gayaan ya kan. Oke, mungkin kisaran range harga sampai 500.000 lah, kurang lebih. Mungkin itu pun udah terlalu mahal kalau 500.000 untuk olahraga biasa. Iya kan? Iya. Tapi kalau untuk olahraga lari mungkin baru start dari 500.000. Start from-nya ya? Start from 500.000. Masya Allah, start from-nya aja udah segitu. Tapi untuk merek-merek lokal sudah banyak kan teman-teman kita yang produksi merek-merek lokal. 500.000 sudah masuk ke flagship merek tersebut. Udah banyak merek-merek yang mengeluarkan range harga 500.000 dengan kenyamanan dan model yang up to date. Start from-nya kembali lagi ya 500.000 ya. Nah, ada nggak sih bro, maksudnya menurut lu sendiri rekomen untuk sepatu memang kan karena kategorinya ada beberapa sih? Kalau untuk lari di lari secara umum ada dua jenis lari. Yang itu lari road yaitu di jalan, yang satunya lari trail atau di alam bebas. Jadi secara equipment, secara sepatu itu beda kegunaan dan fungsinya. Bedanya di mana? Bedanya di mana nih? Coba. Secara gue kan nggak tahu nih, nggak tahu menau tentang olahraga.
taunya sih lari-lari biasa dengan sepatu yang biasa, iya kan? Iya. Karena gue maksudnya aku gue nggak tahu seperti ini. Oke, kalau untuk sepatu root sendiri biasanya foamnya itu lebih empuk. Lo lama orang di radio, Apa? mic-nya lari-lari sini semua hari. Oke, kalau untuk sepatu lari yang di root biasanya foamnya itu lebih tebal, lebih empuk. Dan bagian outsole-nya bawahnya Outsole, itu ya? biasanya lebih datar. Lebih datar berarti lebih flat. Lebih flat. Lebih flat. Dalam artian coraknya itu nggak terlalu macam-macam. Kalau untuk yang trail biasanya ya kayak trail tahulah sendiri kan, medan licin, Oke, basah. berarti kayak sepatu gunung pada umumnya ya. Cuma lebih Lebih soft, ringan. lebih ringan. Kalau untuk trekking itu kan biasanya safety kan, keras, berat, bentuknya pun semi boot. Kalau ini sepatu lari, cuma bawahnya itu ya tapak tahu lah. Kotak-kotak itu. Oke, kotak-kotak ya, bukan waffle ya. Bukan. Apalagi kroffel bukan. Waffle punya sebelah. Mana tuh? Oh, jadi memang ada kategori masing-masing ya, ada jenis masing-masing ya untuk yang lari yang di mana tadi? Di road, di jalan ataupun di track sama di track, yang di trail. Kisaran berapa tuh? Sekarang kan mungkin yang di alam bebas kan kayaknya lebih mahal nih kayaknya. Kurang lebih sama sih. Harganya kurang lebih sama. Start from? Ya mungkin kalau pakai lokal 500-an udah dapet. Lokal ya? Lokal. 500 ya? 500. Kalau orang-orang yang seperti memang dia dikhususkan untuk atau hobi atau dengan mengejar gengsinya itu dengan biasanya harga berapa? Mungkin 1,5 lah. 1,5 udah layak masuk kamera. Udah naik masuk kamera ya. Masuk kamera. Oke lah. Tapi untuk prestasi sendiri bro, maksudnya gue lupa, lu kan juga ada di beberapa komunitas ya, yang di dua komunitas ini aktif semua ya? Aktif semua. Yang pertama yang di mana berarti ini? Yang pertama saya ikut di Pekalongan, kebetulan kita di komunitas Trail Runner Pekalongan atau Indo Runner Pekalongan, soalnya kan sudah afiliasi dengan Indo Runner Pusat. Terus yang satunya lagi di Batang Runner. Jadi teman-teman yang di Batang atau di Pekalongan bisa join lah. Mau di Batang mau di Pekalongan boleh lah, bisa. Karena semua. memang ini si Musi ini memang aktif semuanya di dua komunitas ini ya. Baik di Pekalongan maupun di Batang. Ya, jadi kalau yang mau gabung gimana caranya? Caranya gampang, tinggal mungkin follow Instagram masing-masing ya. Misal yang di Pekalongan, yang di Trail Runner Pekalongan bisa itu Instagramnya Trail Runner Pekalongan ataupun indorunner.pekalongan. Untuk teman-teman yang di Batang bisa join di Instagramnya Batang Runner. Batang Runner. Di situ CP-nya ada siapa? Lu sendiri? Tidak. Oh iya, Mustafa ini hanya mewakili mewakili. dari dua komunitas ini karena memang yang mungkin yang lain lagi dengan kesibukan masing-masing ya. Akhirnya gue ngundang Mustafa. Oke. Ya kan Mus ya? Boleh. Oke. Nah, di dua komunitas ini pernah nggak sih prestasi yang dicapai apa Mus? Ada sih beberapa. Misal kayak di Pekalongan atau di Batang untuk beberapa event kan biasanya rutin untuk beberapa event itu di beberapa bulan. Misal bulan apa itu kan ada beberapa teman-teman kita yang podium sih ada beberapa. Masya Allah, sampai ada yang podium ya? Podium. Oke. Bukan jalur door press ya, jalur door prestasi ini. Jalur door press. Podium ada jalur door press. Emang ada ya? Itu saya. Jalur, boleh sebut nama kamu nggak apa-apa? Kalau yang di Batang aku agak lupa siapa ya, Mbak Wulan kayaknya ada. Oh perempuan. Perempuan ada Perempuan ya. Beberapa event itu, terus yang di Pekalongan juga ada yang masuk ke nasional juga ada kayaknya, Mas Wartono. Itu lari trail. Ada kualifikasi untuk nasional, pas ada kualifikasi untuk penyaringan lari trail secara nasional di Palu itu masuk. Berarti juga ada pembinaannya dong. Dari apa berarti? Dari kan udah nasional nih. Itu kan sebenarnya dari komunitas-komunitas dikumpulin, terus diadu lah katakanlah ya. Bahasa kasarnya diadu. Terus yang juara itu diambil ke nasional. Terus yang lolos nasional itu diadu lagi di Palu kalau nggak salah. Terus masuk ke internasional di Thailand atau Filipina, lupa aku. Berarti Thailand, kan kalau yang masuk juara, semisal yang juara nasional berarti dibina sama KONI ya? KONI atau kalau secara organisasi aku kurang paham sih KONI atau
waktu PAMI itu kurang paham juga. Gitu ya. Oke. Secara kan saya cuma pelari antusias, bukan bagian dari atlet ya, tapi ikut meramaikan lah ya. Tapi kayaknya memang aktif banget ya lu ya. Iya lumayan lah aktif. Lumayan lah. Secara komunitas juga kan jadwal tiap komunitas kan juga ada kan. Misal yang di Batang itu tiap minggu pagi tuh ada teman-teman dari Batang kumpul misal di alun-alun atau tempatnya tuh ditentukan secara random sih. Kadang ya? Di sini kan di situ startnya. Berarti di titik ketemunya ya. Nah misalkan untuk gabung nih ada nggak sih misal nih untuk yang awal karena dia memang belum pernah mengikuti berbagai event terus mungkin dia mau belajar apa namanya olahraga lari gimana ya? Mungkin untuk pemula awal-awal ya. Ada nggak sih semacam apa namanya kayak ada pelatihnya atau yang latih atau yang apalah istilahnya? Kalau untuk pemula mungkin orientasinya kita bukan ke latihan secara rutin untuk peningkatan larinya. Mungkin pengenalan awal dulu, join komunitas, gitu ya. Ikut jogging-jogging. Toh juga membernya itu nggak cuma atlet ataupun mantan atlet. Tapi banyak yang mulai dari anak SD, SMP sampai ibu-ibu. Yang senior juga ada, di atas 50 ada. Ada juga ya? Luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk males atlet KB kenceng-kenceng, nggak ada alasan. Nggak ada ya? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tapi memang yang pertama niat bro. Ya. Untuk mengumpulkan niat itu terkadang aduh. Ya mungkin salah satunya komunitas bisa jadi dorongan dari luar untuk menarik minat kita. Dalam arti kan misal kita malas sendirian jogging diliatin, bareng-bareng aja komunitas bisa. Kan terkadang ada juga orang yang apa namanya malu ya karena mungkin nggak kuat fisiknya dengan lari jogging biasanya. Mungkin kalau dari komunitas apa namanya keliling lapangan sampai 8 kali mungkin dua kali udah KO. Nah itu dia kan kita secara usia, secara background, secara apa namanya ya, secara gender juga kita benar-benar banyak teman-teman yang beda-beda. Jadi nggak ada alasan juga untuk. Nggak ada alasan. Pokoknya nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan lah. Olahraga itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya. Pokoknya penting niat aja. Ya dan dilakukan. Iya. Misal niat nggak dilakukan ya sama aja. Misal aja, lu niat makan, nggak makan, ya masa iya kenyang. Nah, apalagi sebenarnya banyak banget nih kalau kita lihat mungkin seiring berjalannya waktu dari tahun berapa 2017 ya? Kurang lebih 2017. 2017 itu startnya ya. Mulai rame event di Pekalongan maupun di luar kota. Nah, ada nggak sih bro yang mungkin dari teman-teman yang udah apa namanya mengenal sunnah dengan yang apa sih kalau orang bilang itu dengan cingkrangnya mengikuti berbagai event itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau untuk event sudah banyak sih teman-teman kita yang memakai mohon maaf ya baju-baju yang syar'i yang mungkin menutup sampai ke bawah itu udah banyak. Udah banyak kita. Oke, luar biasa berarti. Yang cewek, yang cowok udah banyak. Syar'i ya dengan kesyariannya, masya Allah. Kalau mungkin kan teman-teman melihat orang yang lari itu kan, wah pakai pendek. Jangan salah, teman-teman yang pakai baju syar'i itu udah banyak. Udah banyak ya. Oke, mungkin kalau di Pekalongan yang gue tahu nih, ya, ada beberapa mungkin ya. Mungkin ada siapa? Pelari bijak. Pelari bijak. Kita mention terus ya. Iya, pelari bijak. Halo, Mas Dayat. Terus ada ownernya Apotek Wahyu ya, Mas Papang. Oke, terus ada Mas Ganjar mungkin. Mas Ganjar. Ada Mas Ganjar. Mas Ganjar deket nih. Iya. Kenapa nggak sekalian meet up Mas Ganjar? Iya. Mas Ganjarnya rambutnya masih hitam. Terus siapa lagi? Mas Yoyo. Mas Yoyo juga. Mas Yoyo ya, Mas Yoyo ownernya dari One Adventure ya. Oke, mungkin setahu gue yang itu orang-orang itu yang setahu gue. Mungkin yang di luar banyak. Yang udah lo ikutin bro, yang di acara event di luar kota, event-event besar. Apa nih? Event besar di luar kota, mungkin kalau aku sendiri pribadi masih terbatas di wilayah Jawa Tengah sama Jogja. Jadi nggak terlalu ke event-event besar yang lebih nasional. Cuma rutin. Cuma rutin. Ini cuma rutin. Berarti lu memang suka olahraga lari ya? Saking
ini maksudnya terbukti dengan beberapa acara event di luar kota, lu juga ikut. Dan itu rutin pula ya. Apa sih bro maksudnya lo kenapa sampai bisa terjun ke running ini? Running. Kalau untuk Padahal secara mungkin lo dulu tuh yang gue tahu apa sih wibu sekarang. Wow. Ampun, saya sudah tobat dari dunia perwibuan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa lagi? Tapi lo motret masih ya? Motret udah jarang. Kamera juga udah agak sedikit out to date. Berarti memang fokus di sementara hobi pindah ya? ke lari. Pindah ke lari ya, hobi ya. Kenapa sih lo sampai menekuni hobi ini? Secara kan mungkin yang gue bilang tadi dari equipmentnya aja sudah yang gitu Pak ya. Mungkin ada beberapa macam motivasi orang ikut lari. Yang pertama, lari dari kenyataan. Itu bisa jadi. Bisa. Karena lari dari kenyataan, ikut event lari jadi lupa. Ya, betul. Kan bisa juga kan? Iya. Cocok logi. Motivasi prestasi bisa lah untuk teman-teman yang atlet. Betul. Terus motivasi sehat yang utama. Iya. Agar kita lebih giat ibadahnya. Amin. Dan jangan lupa juga minum air putih. Waduh. Saya minum. Dan untuk memotivasi diri sendiri. Iya kan? Yang terakhir mungkin itu ya. Ya, Masya Allah ini obrolan yang ngalor ngidul sebenarnya. Enggak juga. Insya Allah penuh manfaat ya. Amin, karena amin. Dari sebuah komunitas itu mungkin kan orang-orang pada tahu akhirnya ternyata di Pekalongan ada juga komunitas traileran Pekalongan dan juga mungkin yang ada berdomisili di Batang ya, mungkin juga yang belum tahu awalnya mungkin sekarang udah tahu ternyata ada Batang Runner ya. Jadi itu rutin nggak sih olahraganya? Rutin. Kalau tadi ya sekali. Kalau untuk yang Batang itu paling nggak biasanya hari Minggu. Oke. Hari Minggu pagi. Kalau untuk yang Pekalongan malah lebih rutin sih. Kayaknya 3 kali 1 minggu. Kirain 3 kali sehari bro. Wah jangan. Itu makan. Minum obat juga. Iya. 3 kali seminggu itu minggu pagi biasanya tempatnya random juga. Terus ada Jumat sore itu di lapangan Mataram di lapangan Mataram bareng-bareng sama teman-teman. Lapangan Mataraman. Wah, Matraman dong, bukan Matraman sekarang namanya. Matraman ya. Iya. Bareng teman-teman apa ini? Bareng teman-teman sama komunitas kalistenik. Apa itu? Itu kayak teman-teman apa ya namanya? Apa ya jelas ini? Apa tuh? Semacam apa? Semacam olahraga fisik untuk menguatkan otot, tapi menggunakan tumpuan dari tubuh. Jadi nggak pakai equipment misal kayak barbel itu enggak. Oke. Jadi tumpuannya pakai berat tubuh ya. Misal push up, sit up ataupun pull up gitu bisa. Oke. Berarti hari memang Jumat, itu lebih murah lagi ya. Lebih murah. Tapi ada tapinya lagi nggak? Belum ya. Terus yang satunya lagi malam Kamis itu malam juga ada. Ada night run itu biasanya kumpul di alun-alun Pekalongan, start di situ. Untuk rutenya sih bisa menyesuaikan. Kalau gue misalkan gue pengen gabung nih yang di Pekalongan nih, gue harus hubungi siapa ini? Langsung join itu aja, follow Instagram. Hubungin gue juga bisa. Kembali lagi ya ke fisik ya berarti ya. Untuk mungkin awalnya apa sih dengan pemanasan jogging ya, lari-lari kecil yang mungkin belum terbiasa Mus, karena lama nggak lari ya. Iya. Harus memulainya dengan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ya. Mungkin nggak lari dulu. Apa itu? Jalan keliling. Keliling ya. Sambil ngasong. Nah, lu kadang ikut nggak sih event apa sih namanya? Yang terkadang sama satu bis apa namanya? HES ya. Oh HES. Kalau gue enggak. HES tuh berarti lebih ke apa lagi nih? Kan kayaknya ada juga ya. Atau mungkin para pelari-pelari Pekalongan tuh terinspirasi dari HES itu. Terus membuat sebuah komunitas. Karena mungkin yang gue tahu dulu memang ada HES, belum ada komunitas ini. Iya, kalau ya kan? Secara basic mungkin ada sedikit persamaan. Cuma juga ada perbedaan. Kalau HES itu lebih ke jalan sih, di alam bebas. Teman-teman kita di Trail Runner Pekalongan juga
kebanyakan ada beberapa yang orang-orang HES juga. Yang notabene trail runner Pekalongan juga dulunya bisa dikatakan dibidani oleh HES juga. Berawal dari itu ya? Ada beberapa terus membentuk komunitas trail runner Pekalongan. Oke, gitu ya. HES yang karena dulu orang tua gue juga ikut HES bro. Iya. Jadi kesana bukan kesana kemari sih, maksudnya itu kalau nggak salah dulu acara setiap bulan deh kayaknya kalau salah. Cuma kalau HES Pekalongan kayaknya tiap minggu. Kalau nggak salah dulu. Kalau sekarang tiap minggu malah. Dulu kan kumpul di Matraman kan? Di Mataram. Terus naik biasanya satu bis, terus pergi kemana gitu, ya kan? Iya. Entah di Bagilaran, entah di mana, pokoknya keluar deh dari kota Pekalongan. Iya. Dari pagi sampai nanti siang, pulang sore. Iya. Seperti itu dulu. Orang tua gue juga ikut dulu HES. Tapi anaknya enggak. Sultan itu sih. Anak Sultan. Loh, betulan lo ya? Iya toh? Iya, Sultan Muslim ya. Oh iya, kirain Sultan Jordi. 9 bahan pokok. Sultan Muslimer yang inilah yang suruh gue pakai podcast. Keren. Nyaman bro dipakai bro, alhamdulillah. Bolehlah satu. Dipakai nyaman, untuk ibadah juga oke. Untuk keseharian juga masih masuk ya. Oke, Sultan Muslimer. Yes. Iklan. Nah, gue pengen tahu bro, outfit. Nah, kan tadi kan kalau sepatu kan start from-nya dari 500 ya kan. Dari jam tangan oke lah. Gue tahu lah ya. Harga-harga jam tangan, merek Garmin dan sebagainya. Iya. Terus outfit bro. Nah, sekarang kan kembali lagi olahraga lari, olahraga yang sangat murah sebenarnya. Ya kan? Mau pakai baju apa aja boleh lah ya. Bisa. Bahkan mungkin mau pakai kemeja mungkin bisa. Sebenarnya bisa. Bisa ya kan? Gengsinya ini bro. Iya. Nah, t-shirt biasa mungkin oke lah ya. Tapi kan sekarang kayaknya kalau dilihat dari kacamata, kacamata tanda kutip ya. Ya kan? Pasti dilihat dari bawah nih. Wih, sepatu. Oke nih. Naik dikit ke jam tangan. Wih, mantap. Outfit nih yang paling kelihatan nih. Ini kisaran dari harga berapa, Bu? Secara kan sekali lagi olahraga yang sangat murah akhirnya menjadi mahal. Relatif mahal gitu. Iya, relatif mahal. Paling murah berapa sebenarnya, bro? Bisik-bisik aja nih. Kalau untuk outfit, jersey lah katakanlah mulai dari 100.000 udah bisa sih. Udah bisa ya? Untuk merek lokal ataupun misal buat custom itu, untuk quantity tertentu bisa. Mulai dari 100.000. Cuma untuk yang merek-merek tertentu, seperti yang merek checklist misal, ya mungkin 200.000-an ke atas lah bisa. Sampai 500? Lebih bisa ya. Kalau mungkin equipment untuk trail run bisa lebih lagi. Waduh. Soalnya diwajibkan untuk mandatori. Oh gitu ya. Dari event sudah diwajibkan untuk mandatori. Jadi itu bukan cuma pelengkap outfit untuk gaya-gayaan. Cuma itu equipment wajib, mandatori wajib. Wajib ya. Wajib. Tapi kalau untuk yang root masih aman lah. Masih aman ya. Range harga 100.000 start from-nya oke lah, masih aman lah. Masih nyaman lah ya. Masih nyaman. Asik. Gue pengen ikutan olahraga lari deh. Boleh dah. Iya. Karena secara panas sekarang udah aktif. Batang gimana Batang, masih olahraga panah? Ada? Saya kurang terlalu paham. Oke. Saya tidak terlalu bakat memanah. Mana ya? Hati cewek termasuknya. Ya. Lebaran, event terdekat setelah Lebaran ini. Kebetulan kita kemarin di Batang Runner itu mengadakan event Lebaran, itu ajang silaturahmi untuk teman-teman yang di Batang kemarin hari Minggu. Terus yang di Pekalongan juga ada kemarin hari Minggu juga sudah terlaksana di Petung Kriono. Jadi yang Batang itu di sekitar Batang, yang Pekalongan di Petung Kriono. Petung Kriono dengan berapa peserta? Berapa orang? Tahu nggak lo? Kemarin yang Pekalongan sekitar 20 lebih kayaknya, 25-an. Oke, lumayan ya, 20 orang ke Petung Kriono. Jadi startnya biasanya di mana? Kalau kemarin yang Pekalongan start dari Tugu Petung. Tugu Petung, deket kantor kelurahan itu ya? Kecamatan? Bukan. Tugu Petung. Sorry, dari bawah. Dari bawah. Landmark Petung. Oke. Kirain yang udah di tengah. Bukan.
Bu Siti dong. Iya. Dari landmark Petung itu Petung, iya. masuk turun ke bawah sampai Welo Asri. Oh, sampai Welo Asri. Finish di Welo Asri. Finish Welo Asri. Setelah itu acara makan-makan. Iya, makan-makan. Teman-teman yang udah gerah juga ada yang kebiuran. Iya, ada yang bahasa Ciblon ya. Ciblon. Kayaknya berbagai macam olahraga deh. Ujung-ujungnya pasti makan. Iya. Iya, begitu ya. Oh ya. Enggak goes. Iya. Enggak running. Iya. Enggak memanah. Ujung-ujungnya pasti makan. Jadi kalori yang dikeluarkan itu sama dengan kalori yang diasup. Iya, diasup. Menganut asas balancing. Iya, betul. Neraca keseimbangan. Neraca keseimbangan ya. Dan memang bro, hidup itu memang harus ada keseimbangannya, ada balance-nya. Oke, bisa lah. Oke deh, ya Allah udah menyempatkan waktunya bro. Oke. Kayaknya gue harus ikut deh. Harus banget ikut. Ya. Tapi gue mau olahraga pemanasan dulu terlebih dahulu sebelum ikut komunitasnya. Guys. Bisa ya, harus ya. Harusnya sih langsung ikut aja, Enggak, pemanasan. Enggak pemanasan dulu dong. Ikut aja. Pemanasan. Ikut lah. Pemanasan. Jadi bro, thank you ya. Oke, siap. Oke, udah sedikit memberikan informasi buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton acara ini Lidah Podcast ya, karena kita kemarin Ramadan ya nggak sempat off sih, maksudnya ada lah ya ketika kita tapi di bulan Sya'ban mengeluarkan acara-acara tentang fikih puasa Ramadan. Nah kali ini kita mulai lagi. Udah kangen sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Dan ini ya, Mustafak nih alhamdulillah sudah memberi informasi bahwa di Pekalongan, di Batang juga ada komunitas ya namanya Batang Runner untuk teman-teman yang di Batang. Terus yang di Pekalongan bisa join ke Trail Runner Pekalongan atau Indo Runner Pekalongan. Oke, udah nggak bosannya ya saya untuk selalu memberikan informasi buat teman-teman. Oke, komunitas lari di Pekalongan dan di Batang ya. Dan terima kasih juga buat Sultan Muslimer yang sudah Sultan Muslim yang sudah mensupport kali ini podcast kali ini ya. Oke, thank you bro, kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.